Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama gua Kopianan dan kita masih ngelanjutin nih tutorial Flutter. Di tutorial kali ini gua akan ngasih tahu sebenarnya video ini terinspirasi dari video Resocoder. Gua belajar banyak banget dan kalian silahkan kunjungi channel Resocoder atau webnya sendiri. Dia udah nge-link beberapa tutorial dia di sini banyak banget dan ada sesuatu yang membuat gua tertarik teman-teman untuk bikin tutorial untuk versi bahasa Indonesianya, yaitu adalah gua kemarin udah bikin blog dan yang mau gua kasih tahu ke kalian itu adalah ini teman-teman, silahkan dikunjungin untuk routing zero setup and for Resocoder. Thank you for untuk beberapa contoh yang sudah diberikan, so I can make this tutorial for my subscriber and my viewers. Oke. Kali ini teman-teman gua akan sekalian jadi gua udah bikin GitHub di sini, maksudnya project GitHub Flutter based project, dan teman-teman bisa cek aja langsung ke GitHub gua Flutter based project. Nanti tinggal dicari aja, teman-teman bisa ambil base branch-nya. Buat teman-teman yang belum tahu caranya, teman-teman tinggal pilih aja base branch, kemudian teman-teman tinggal clone or download. Kalau nggak punya Git tools atau apapun, tinggal download zip aja, nanti di open di Visual Studio Code. Nah, berhubung gue punya, gue akan setting dan gue akan, ini ada apa ini? Gitu. Oke, di sini gue udah masuk ke routing zero boilerplate seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri bawah. Dan ini adalah project kosong seharusnya, yep, benar. Udah ada main dan lain-lain segala macam, ya masih kosong. Oke, di sini gua mau sebenarnya teman-teman bisa langsung aja ke video Resocoder karena udah lengkap banget, tapi di sini gua mau bikin versi gua sendiri, so why not gitu ya. Dan gua akan jelaskan beberapa di sini yang ya lebih gampang lah. First, gua akan bikin halaman dulu. Yang pertama adalah first page dot dart and then second page dot dart and I think I will make third page dot dart. Dan di sini gua akan bikin state full semuanya mungkin. I guess yep, third page kayak gitu teman-teman. Gua tinggal seperti itu. Dan ini gua ubah jadi scaffold and gua kasih app bar kosong aja dan gua kasih body container kosong juga. Oke, kira-kira seperti ini. Gua akan copy juga untuk ke second page-nya. Oke, teman-teman, jadi di sini gua udah bikin 3 atau 4 lah ya. 4 ada first, second, third, dan satu lagi home, di mana ketika kita run dia akan ngebuka halaman home. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung aja untuk install beberapa yang diinginkan, yaitu auto route, ya kan? Terus kita juga install auto route generator, should be sama satu lagi build runner. Jadi kita membutuhkan 3 teman-teman ya, silahkan diinstal sendiri build runner. Oke. Nah, untuk ini beberapa generatornya gua cut aja karena gua mau taruh di dalam dev dependensinya seperti yang dikatakan dokumentasinya. Nice, kita save, kita install, kita close aja, aplikasinya udah jalan. Nice. Nah, di home ini gua akan bikin mungkin gua akan kasih sebuah kolom di sini teman-teman, karena kita mau bikin 3 button atau ya benar 3 button. Gua kasih children. Yang pertama gua kasih raised button, gua kasih child, dan teksnya itu adalah go to first page, dan ada on press-nya juga. Oke, simple banget. Gua akan copy, paste,
second page, dan ini sama persis dengan video Resocoder. Jadi silakan kalian untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya silakan ke dia juga gitu teman-teman ya. Tapi jangan lupa di like juga yang ini. Haha. Oke, kita udah beres ngebikinnya teman-teman. Nah, oh iya, gue dari tadi belum ngejelasin kita mau bikin apa sih. Nah, kita mau bikin navigation. Navigation itu adalah untuk berpindah-pindah halaman dari satu ke dua ke tiga dengan mudah tanpa boilerplate. Jadi kalian tidak perlu mengatur banyak-banyak, tinggal di klik jadi gitu ya. Ya, kelihatannya memang sesimpel itu. Tapi let's go. Kita coba installationnya. Kita udah beres setup di sini. Nah, di sini katanya kita disuruh ngebikin sebuah kelas, ya kan? Ya sebuah kelas yang namanya bebas, tapi dia di sini menyarankan mungkin router ya, not using tanda dollar prefix in mandatory. Oke, katanya di sini jadi kita akan bikin sebuah folder baru namanya routes, I think. Kemudian kita new file router.dart. Lalu di sini katanya kita bikin sebuah kelas yang penamaannya harus ada dolarnya di depan. Terus kita kasih router seperti ini. Dan di atas jangan lupa dikasih add material auto router. Kayak gini teman-teman. Oke. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus mendaftarkan, atau sebelum kita mendaftarkan, setelah kita bikin kelas, kita next dulu untuk setting di material app-nya. Material app itu ada di main ya. Jadi ketika aplikasi ini pertama kali dijalankan, kita di sini bisa mendaftarkan on generate route ya kan. Jadi teman-teman tinggal di sini aja on generate route-nya apa, navigator key-nya apa, and satu lagi initial route-nya apa, dan ini official ya. Bukan official, optional. Nah, di sini gue tinggal panggil katanya router. Nah, oke, router kita import dot, kita cari kayaknya gue salah import. Oh, I forget teman-teman. Sorry. Setelah kita bikin kelas yang tadi, ada sebuah script yang harus kita jalankan, yaitu build runner. I think it has to be here. Oke. Tidak ada, berarti di resocodernya nih kita ambil flutter pub run build runner bla 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 bla. Di sini dia pakai watch karena dia akan membaca setiap perubahan yang kita lakukan. But kali ini gue nggak mau kasih watch di situ, tapi gue mau kasih, gimana caranya? Oke. Nah, gue nggak mau kasih watch di sini teman-teman, gue mau kasih build aja. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk nge-build atau untuk membuat scriptnya. Jadi ini akan diolah menjadi script yang lebih kompleksnya lagi teman-teman. Jadi caranya seperti ini, dan kita enter aja. Dan sekedar tips aja, jangan lupa save aja di sini teman-teman untuk keperluan yang akan datang gitu. Jadi nanti tinggal copy paste aja, nggak usah dihafal atau apapun. Gue lupa ini ada shortcutnya, tapi gue nggak tahu apa nama itunya, apa namanya, nama extensionnya. But ya kita akan ikutin dulu aja. Ini bakal membantu banget buat kalian yang mau bikin aplikasi menggunakan Flutter karena sangat mudah. Dimana kalau kalian mau pakai navigation, harusnya kayak gini teman-teman. Navigation on Flutter. Yang harus kalian lakukan tuh panjang banget kalau kalian mau pindah halaman dari satu ke satu, dan ribet lah pokoknya, ribet banget. Dan ini kenapa lagi rusak? Oke. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau pindah dari satu halaman ke halaman lain, kalian harus mengetikkan sepanjang ini. Dan belum lagi kalau ada parameter yang harus dibawa teman-teman, dan itu merepotkan sekali. Begitu ya. Nah sepanjang ini nih. Oke. Ya, gua harap kalian semua paham. So, gua ada lupa sesuatu di sini. Let's check it out. Langsung ke selalu gue saranin ke dokumentasinya langsung ya teman-teman ya. Jadi biar kalian tidak ada miss di sini. Ada yang lupa teman-teman. Apa itu yang lupa? Yaitu adalah gue lupa untuk mengimportkan yang namanya Oke lah kalau begitu. Kita coba lihat di Resocoder.
Kita lupa untuk ngisi auto router di sini udah. By the way, kalau di Resocoder ada auto router, itu artinya dia belum update. Jadi makanya kenapa gua saranin ke versi terbarunya. Begitu juga dengan video gua. Silahkan kalian cek lagi ke versi. Oh, enggak, ternyata kita benar. Ke dokumentasi lengkapnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini dia akan ngebikin sebuah kelas baru yang ada GR di belakangnya. So, ini adalah buatan dari ini sendiri dari apa namanya library yang udah kita import itu. So, ya akan terbentuk seperti ini. Nah, lalu di main tadi kita belum beres. Kita tinggal panggil router aja. So, kita panggil router yang ini teman-teman gitu ya. Kita tinggal panggil on generate key, ininya dihapus aja. Lalu untuk navigator key-nya router.navigator.key mungkin I think. Dan untuk initial route-nya gue nggak akan pakai dulu karena untuk saat ini kita mau ketika aplikasi di run ya memang langsung masuk ke home kayak gitu. Nah, langkah yang nggak tahu yang keberapa, di sini kita harus mendaftarkan nama-nama kelas yang ada. Jadi kayak first page, second page, dan third page itu harus kita import ke dalam sini. Caranya ya gampang banget, teman-teman tinggal panggil aja namanya first page susah juga. Dan tinggal dikasih nama ya bebas ngasih namanya gitu ya. Biasanya sih seperti ini, biasanya ya kan. Jadi ya yaudah nggak usah ambil pusing, tinggal diikutin aja. Oke. Nice, kita tinggal save aja teman-teman, kita tinggal file, save all, tidak ada yang error. Nah, sekarang kita lakukan untuk generate kode yang tadi lagi, teman-teman. BAM, karena ketika kita ngejalanin build di sini, build, dia nggak akan membaca perubahan data setiap kita ketik, kecuali teman-teman run yang ini, yang watch, maka nanti dia akan nge-run perubahan-perubahan data ketika teman-teman nge-save di halaman ini, atau di halaman manapun, dia bakal nge-generate lagi. As you can see guys, di sini dia langsung ngebikin beberapa case gitu ya, jadi switch case, jadi kita nggak usah repot-repot kayak gini lagi. Tadinya kita harus bikin kayak gini manual teman-teman, bayangin manual. Oke, lanjut bang. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah ada di tampilannya, ada 3. Tapi sebelumnya gua mau ganti dulu di home-nya itu. Gua akan taruh ke tengah aja. Berarti di sini gua kasih main axis alignment-nya, center, gua save, kemudian boom di tengah. Udah deh. Oke, gua tinggal kasih center aja sih sebenarnya. Save. Nice. Jadi ada go to first page, second page, and third page. Kita udah setup teman-teman, jadi setupnya ya seperti yang teman-teman lihat, ada router sama di main, dan itu aja yang perlu di setup. Lalu di sini kita akan pergi ke halaman pertama. But before that, gua akan edit sedikit biar lebih kelihatan di sini untuk title-nya. Gua akan kasih first page gitu ya. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Sip, gua copy juga ke sini. Nice, dan third page-nya juga gua copy ke sini. Gua kasih third page dan second page. Oke, kita file, save all, and lanjut teman-teman. Di home ini berarti ketika gua tekan first page, gua pengen pindah ke halaman yang berikutnya kan. Nah, di Flutter itu untuk pindah halaman sebenarnya teman-teman tinggal navigator.push gitu ya. Tapi kita pilihnya push name yang ada name-nya lah pokoknya. Kenapa? Biar kita bisa langsung manggil nama routernya. By the way, ini ada beberapa cara untuk navigator.push. Nanti gue akan jelasin. Ini konteksnya di dalam, jadi kita tinggal panggil router aja. Berarti kita harus import dan kita mau pergi kemana? First page, kayak gitu kan? Tinggal begini aja. Nah, yang kedua untuk di second page-nya sama kayak yang di atas. Teman-teman tinggal navigator.off. Ini cara yang kedua, konteksnya di sebelah kiri. Kemudian kita tinggal panggil aja di sini mau push atau apa. Kita push name lagi router second page mungkin, yep.
Dan yang ketiga, of course, gue lebih suka pakai yang di atas. So, navigator.pushName. Konteks router.third_page. Kira-kira begitu, gue save, terus harusnya kita udah bisa. Tuh, kita masuk ke first page, second page, and third page. Nah, let's say teman-teman semua mau ngebawa data dari sini ke halaman yang pertama misalnya ya. Nah, kan biasanya kita kayak gini nih. Biasanya ya teman-teman ya, kita itu biasa suka pakai final string nama, final string usia. Oke? Setuju kan? Berarti di sini teman-teman tinggal pakai this.nama and this.usia gitu kan? Terus teman-teman mau ngeprint nih di tengah-tengahnya. Jadi child center, child column, children, text gitu ya. Pertama yang mau teman-teman print itu adalah widget.nama. Teman-teman mau ambil namanya, of course kita rubah jadi string biar aman. Dan satu lagi usia, yang seharusnya ini integer ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita save lagi. Lalu kita akan coba back and then masuk ke dalam sini. Lihat, null. Null, oke, null. Nah, gimana kalau misalnya salah satu dari sini required? Biasanya gitu kan, teman-teman. Tuh, ini harus diisi pokoknya. Nah, ternyata kita nggak melakukan pengisian data. Kita next, dan ya tetap null. Oke. Nah, untuk dan di sini langsung kuning nih, teman-teman lihat, langsung kuning. Oke, di sini saatnya kita akan coba run kodenya untuk yang pakai watch, oke? Supaya lebih kelihatan. Gua akan masuk ke terminal, paste and run again. Kenapa gua run lagi? Karena kita udah melakukan perubahan di setiap halaman. Di sini gua tambahin. So, yang pasti di sini dia akan ngehapus kemudian bakal ngebikin lagi. Intinya dia ngehapus, bikin lagi, dan ya ini teman-teman lihat hilang nih routernya karena dia lagi proses pembuatan di sini. Dia baca dan ya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kalau lihat ini di first page-nya ada yang harus kita masukin. Lihat, ada is required true di sini. Dan di sini udah beda teman-teman, lihat. Di sini returnnya seperti ini, ada nama, ada usia, sedangkan di sini tidak ada. Itu karena dia benar-benar di generate otomatis. So, teman-teman nggak perlu pusingin lagi yang di router.gr sama yang di sini karena ini cuma ngedaftarin doang. Yang perlu diperhatikan adalah di sini, teman-teman. Nah, ketika kita go to first page, yang muncul adalah error, dan errornya lebih bagusnya lagi dia kasih tahu errornya apa kayak gitu. Dia kasih tahu ini expected first page argument. Oke. Nanti gua akan jelasin teman-teman untuk masalah parameter yang harus dimasukin. Nah, sekarang gua ada yang kelewat. Nah, di halaman yang ke berapa ya? Gua lupa. Halaman kedua, gua mau bikin sama kayak tadi, cuman di sini gua kasih final string nama satu data aja. Dan di sini gua kasih this.nama dan of course it should be required supaya kita bisa ngelihat kejelasannya lagi. And gua kasih child center child text widget.nama. Gua save. Oke, biar enak gua kasih .toString aja deh. Gua save lagi dan as you can see my friend here, dia selalu nge-build again. Karena memang seperti itu cara kerjanya. Nah, sekarang gua go to second page dan as you can see teman-teman, second page argument found null. Begitu ya. Nah, sekarang ini kan ada dua ya. Gimana kalau gua hapus key-nya? Oke, kita anggap satu aja nih. Nih, karena kalau nggak ada key sebenarnya nggak masalah kan. Nah, kita satu aja. Tuh, dia nge-build lagi, ngapus lagi. Dan gue back, dan gue masuk ke second page. Sekarang lihat, expected-nya string, found null. Itu karena dia cuman butuh satu parameter. Artinya ketika kita mau panggil kelas second page,
yang ada di sini, dia nggak tahu nih, gua butuh data dong gitu. Datanya mana? Kira-kira begitu teman-teman. Jadi di second page ini dia munculin error karena datanya kita bikin required. Let's say, gua datanya nggak mau di required, ya itu nggak akan terjadi masalah gitu. Ini gua save lagi, and then gua back and open the second page again. Ups, kayaknya gua harus save semuanya deh teman-teman. Ini gua save, ini gua save. Oh, salah. Nah, di second page-nya dia nggak akan error karena dia nggak harus diisi. Itu bedanya, cuman ya nol karena kita nggak mengisi datanya. Oke, back to second page and I change it again to required. So, di home ketika kita panggil second page, cara ngisi datanya gimana bang? Gampang banget teman-teman. Kalian tinggal koma aja. Kalian isi arguments. Ada ininya teman-teman. Ada helpernya. Dan karena dia mintanya string, tahu dari mana dia mintanya string? Yang pertama gue yang bikin. Yang kedua, wait, I will save this first. Dia bilang di sini error dan dia expectednya string, tapi dia cuma nemuin null. Nah, artinya gue tahu karena dia kasih tahu argumennya harusnya ada isinya dan isinya harusnya string. Jadi kalau gue isi seperti ini, maka gue back lagi. So ketika gue buka, udah ada anan di sini. Nah, lanjut ke first page. Di sini dia bukan minta string. Kenapa dia nggak minta string? Karena di first page sendiri, teman-teman, kita butuh 2 data dan even kita butuh 3 sebenarnya. Tapi yang key itu kan opsional ya. Jadi yang 2 itu opsional, key dan usia. Yang harus itu adalah nama. Tapi kan ini ada 3 data nih yang bisa kita isi. Gimana cara ngisinya? Gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal balik ke home lagi. Lalu di dalam first page-nya ini, teman-teman baca lagi deh errornya. Dia expected-nya first page argument. Artinya kita ikutin kemauannya. Kita tinggal koma lagi, masukin argumen, tinggal teman-teman panggil first page argument. Bang, itu dari mana? Kan kita nggak pernah bikin. Of course kalian nggak pernah bikin. Karena dia di-generate otomatis di router.gr. Nih kalau teman-teman buka, udah ada first argument di situ. First page argument dan ini namanya auto generate. Dia ambil dari nama kelas plus argumen. Jadi kalau nama kelasnya anan page ya jadi anan page argument seperti itu. Jadi gampang ya teman-teman ya. Jadi di home ini teman-teman lihat ada yang harus diisi karena ya memang ada yang required. Apa itu yang required? Yaitu nama. Jadi kalau gue isi namanya seperti ini, gue save, gue isinya 1 doang. And then gue back dan gue buka lagi, it's okay, semua berjalan dengan lancar karena yang required cuma nama. Tapi usia null, of course null karena kita nggak isi. So kita bisa isi aja di sini, tinggal kita kasih usia 12 misalnya. Kita save dan I want to back and open it again. Boom. Nah, teman-teman lihat di sini usia. Kalau misalnya kita kasih ini harusnya error ya, bener. Dan dia langsung tahu kalau ini error karena dia mintanya adalah string gitu ya. Mintanya integer dan kita kasih string. Sesimpel itu teman-teman. So ini sangat gampang bang. Gimana kalau misalnya ternyata gue punya model, let's we make a new folder, name it with models. And post.dart. Ini gue mau kasih contoh lagi teman-teman ya. Post string nama integer usia. And then kita bikin post di sini nama this.usia. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita ketika mau ke halaman berikutnya, let's say kita di halaman ketiga ya, kita mau pergi ke halaman ketiga atau third, dan di sini kita membutuhkan bukan string, bukan integer, tapi kita membutuhkan final post gitu ya, kelas yang tadi, post model. So kita tinggal tambahin aja di sini, this post model, seperti itu teman-teman. Dan kita akan kasih di sini untuk ngeprint semuanya.
yaitu widget.postmodel.nama tambah widget.postmodel.usia.toString. Kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan banyak data, bukan banyak, maksudnya satu data yang berisi model gitu ya. Bang, gimana caranya? Oke, again gue lupa ngasih di sini required supaya lebih kontras kelihatannya, dan harusnya ada yang kuning. Come on. Oke, tidak ada. Looks like it's working fine. Go to third page. Oke, tentu saja null. Let's run it again. Karena dia kayaknya belum kebaca di .gr-nya ya. Mungkin, I think. Of course dia udah, tapi dia masih nol. Oke. Go to third page. Boom. Lihat teman-teman, lihat errornya kelihatan dan dia kasih tahu betapa enaknya. Oke. Nah, terus cara ngatasinnya gimana bang? Oke, sama aja kayak tadi sebenarnya. Kalian tinggal kasih argumen di sini, and then kalian tinggal panggil aja di sini. Lihat apa dia maunya apa? Tuh, dia maunya object of argument. Karena kita tahu objeknya apa, ya tinggal kita masukin aja post gitu kan. Kita masukin post, kita kasih nama Anan, dan usianya adalah 12 atau 23. Oke, kita save, and then it should be working. Third page argument. Oke, gue lupa teman-teman untuk argumennya, ternyata dia butuhnya third page argument, di mana di dalamnya baru kita butuh post model. Lalu post model ini akan masuk ke dalam. Kira-kira begitulah ya. Tadi gue ada sedikit miss. Oke. Kita save, and then kita run lagi. Boom. Lihat, anak 23. It's so simple. Oke, yang terakhir teman-teman, ini sesuatu yang mau gue kasih tahu, dan ini I think this is cool feature in Autoroute. Let's open it in router. Kita tinggal pergi aja dulu ke dokumentasinya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada properti apa aja yang bisa kita gunakan. Ada material Autoroute sama Cupertino Autoroute, yang dimana isinya bisa beda teman-teman ya, beda. Tuh teman-teman bisa lihat apa aja. Nah di sini yang gua mau kasih tunjuk adalah untuk custom route-nya. Jadi untuk masing-masing halaman, kita bisa tambahkan identitas. Jadi cara nambahinnya itu di atasnya dikasih tahu add gitu ya. Dikasih tanda ada add, kita panggil custom route. Oke. Setelah kita panggil custom route, teman-teman bisa lihat isinya apa aja sih. Ada inisial yang jenisnya boolean, true or false. Full screen dialog, ini keren banget. Dan transisi dan lain-lain. Yang gue sering pakai itu adalah full screen dialog. Jadi gue tinggal kasih full screen dialog dan kasih true di situ, dan gue save. Itu ada di third page ya. So kalau gue masuk lagi ke sini dan go to third page, lihat jenis halaman yang kebuka ini berperilaku sebagai dialog, bukan sebagai buka halaman. Jadi ketika teman-teman close ya udah. Dan itu aja sih teman-teman sebenarnya, dan ini keren banget menurut gue. So, untuk source code nanti akan gua tampilkan teman-teman di deskripsi, untuk link juga ya. Semoga gua nggak lupa, dan kalau gua lupa tolong diingatkan. Jangan lupa like, subscribe, request, tapi jangan yang aneh requestnya. Dan itu aja, sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye bye.